Halo Civil Society, selamat datang kembali di Baca Lantang Radio. Kali ini aku akan melanjutkan lagi sebuah novel yang ditulis oleh Pramudia Anantatur yang berjudul Cerita Calon Arang. Dan kali ini kita telah memasuki chapter 9 dengan judul Wedawati Menjadi Gadis Pertapa. Chapter 9, Wedawati Jadi Gadis Pertapa. Setelah lama tidak mengajar dan mewejang di pertapaan Wisamuka, pada suatu hari berkatalah sang empu pada istrinya, "Hari ini aku akan turun ke pertapaan." Segera istrinya menyediakan jubah sang empu. Selain jubah, juga terompah dan selendang penutup leher. Setelah selesai berpakaian, berangkatlah Empu Baradah. Di sepanjang jalan, ia mendapat penghormatan dari orang-orang yang lewat. Hari masih pagi waktu itu. Matahari masih tertutup oleh pohon-pohonan. Kambing-kambing belum lagi dikembalakan. Sapi dan kerbau baru dibawa ke kali untuk dimandikan. Ambun masih tebal di udara, dan rumput di tanah masih basah kuyup. Empu Baradah berjalan bergegas. Ia selalu berjalan bergegas. Sekalipun sudah tua, ia masih kuat. Karena selain banyak mempelajari kitab, ia pun banyak berolahraga dan kerja berat mengelola ladangnya. Setelah sampai di pertapaan, segera sang empu membakar pedupaan. Asap dupa mengalun ke atas. Di depannya duduk muridnya berjajar-jajar. Semua menundukkan kepala. Semua hormat belaka pada gurunya. Semua kasih padanya. Sang empu orang pandai. Sang empu orang jujur. Sang empu orang berbudi. Berjam-jam sang empu mengajar. Berbagai ilmu disampaikan pada murid-muridnya. Siang hari, Empu Baradah santap di pertapaan. Sudah itu, pelajaran dan wejangan diteruskan lagi. Setelah sang empu pergi, Wedawati mengerjakan pekerjaan rumah seperti biasa. Walaupun banyak bujang di rumah, ia sendiri menyapu dan mencuci piring serta pakaian adiknya. Waktu matahari telah nampak, ia pun menjemur cuciannya. Tidak disangkanya, ibu tirinya selalu saja berdiri di belakangnya. Setelah selesai menjemur, ia hendak mandi. Tetapi tiba-tiba ditahan oleh ibu tirinya. Ia dimaki-maki. Karena tak tahu kesalahan dirinya, ia pun bertanya, "Apa salah hamba, Ibu?" Tetapi ibu tirinya tak mau peduli. Terus saja memakinya. Akhirnya Wedawati diusir dari asrama. Dengan baju basah dan kain basah, ia pun pergi meninggalkan asrama. Sinar matahari yang mulai panas dengan penuh kasihan mengeringkan pakaiannya. Dan angin yang tiba-tiba bangkit datang pula menolong mencepatkan kering. Ia tak tahu kemana harus pergi. Ayahnya bukan berasal dari lemah tulis. Karena itu ia tak punya paman ataupun bibi. Nenek atau kakeknya pun tiada. Yang ada hanya orang-orang yang baik hati padanya. Tapi pada mereka ia tak mau minta tolong. Kemana ia harus pergi?
Sambil berjalan, ia terus berpikir. Ia berpikir dan berpikir. Juga ia mencari-cari apakah kesalahan yang pernah diperbuatnya terhadap ibu tirinya. Tetapi ia tak ingat sedikit pun telah pernah bersalah pada perempuan tua itu. Dengan tiada terasa, ia telah sampai di luar dusun, dan dengan tiada sadar, ia telah masuk ke pekarangan kuburan. Langsung ia menuju ke tempat ibunya dimakamkan. Waktu ia terkenang kembali pada ibunya yang berbudi itu, bukan main benci hatinya pada ibunya yang baru itu. Ia mencoba memaafkan kejahatan perempuan itu, tetapi tak bisa. Ia tak bisa memaafkan. Sungguh-sungguh ia benci. Karena kebenciannya, tak ingin ia pulang kembali ke asrama. Ia mau tinggal dengan ibunya sendiri. Ia mau tinggal dengan ibunya sendiri. Ia ingin tinggal dengan ibu yang kasih dan cinta kepadanya. Ia mau tinggal saja di kuburan itu. Diam-diam, ia duduk di samping kuburan mendiang ibunya. Tetapi ia tidak menangis seperti dahulu. Ia memuja ibunya dan dewa-dewa yang disembahnya. Alam di luar sudah mulai gelap. Lampu-lampu telah dipasang belaka. Mendung sangat tebal di langit. Karena itu segera sang empu turun dari pertapaan dan pulang buru-buru. Di tengah perjalanan, angin yang keras meniup. Mendung yang tebal diusir belaka oleh angin. Langit kembali cerah, dan sang empu terus saja berjalan. Sampai di asrama Lemah Tulis, hari telah petang. Untung benar, mendung tadi tak jadi turun jadi hujan. Segera sang empu memanggil anaknya yang sulung. "Wati, Wati, ayah minta selop, nak." Tetapi Wedawati tidak menyahut. Berulang-ulang ayahnya memanggil, tetapi anaknya yang tetap tak menjawab. Istrinya sedang di ladang mengambil sayuran. Ia mendengar juga suara suaminya, tetapi ia berdiam diri pura-pura tak dengar. "Wati, Wati, anakku manis, di mana engkau? Sedang mengapa?" Juga tak ada yang menjawab. Bujang-bujang pun tidak menjawab. Mereka semua ketakutan. Tak seorang pun di antara mereka berani mengatakan apa yang telah terjadi pagi tadi. Terpaksa sang empu mencari sendiri selopnya. Kemudian ia turun dari rumah dan melihat-lihat ke sana kemari. Dilihatnya bujang-bujang bekerja seperti biasa. Tetapi ia lihat juga semua mereka ketakutan. Yang lelaki juga, yang perempuan juga. Sang empu berpikir sebentar. Kemudian tahulah ia bahwa sudah terjadi sesuatu di rumahnya. "Di mana anakku Wati?" tanyanya kepada seorang bujang. "Ampun tuanku, hamba tidak tahu. Sudah lama dia pergi." Sang empu bertanya lagi. "Itu pun hamba tidak tahu, tuanku," jawabnya. Perlahan-lahan Empu Barada masuk kembali ke dalam rumah. Tenang-tenang ia duduk di tikar di pendopo menunggu kedatangan istrinya. Waktu istrinya datang, ia diam-diam duduk termenung di tikar. "Tuanku," kata istrinya. Sang empu tetap menunduk. "Tuanku," ulang istrinya. Tadi Ananda Wedawati berkelahi lagi dengan adiknya.
Kemudian dengan marahnya ia pergi. Hamba tak tahu kemana ia. Sampai sekarang belum lagi pulang. Diam-diam, sang empu bangun dari duduknya. Tenang-tenang, ia kenakan jubah dan pakai terompah. Melihat sang empu berdiam diri saja, istrinya menjadi kecut. Ia tak berani berkata-kata lagi. Waktu Empu Baradah meninggalkan rumah, diikutinya dari belakang. Kemudian sang empu diiringkannya dengan pandangan sampai tak terlihat lagi. Dengan bimbang, ia masuk ke dalam rumah. Ia merasa ketakutan dan cemas. Segera dicari anaknya. Setelah bertemu, diajaknya bermain-main. Dan dalam bermain itu, lupalah ia pada ketakutan dan kecemasannya. Bergegas-gegas pendeta itu berjalan. Kemana lagi dia kalau tak ke kuburan ibunya? Pikirnya. Sekarang ia tak tanya lagi pada siapapun kemana anaknya pergi. Selain itu, memang tak ada orang tempat bertanya lagi. Dusun sudah sunyi. Anak-anak gembala telah pulang ke rumah masing-masing. Dan petani-petani telah berangkat ke sawah siang tadi untuk menjaga tanamannya di malam hari, supaya jangan dirusak celeng. Sampai di kuburan, segera ia ke tempat makam mendiang istrinya. Dan betullah, di sana didapatinya Wedawati sedang memuja. Hati-hati ia duduk di samping anaknya. Pelan-pelan ia hibur. Anakku manis, buat apa engkau meninggalkan rumah? Engkau membuat aku bersedih hati. Mari pulang, anakku. Wedawati menggelengkan kepala. Ia tak mau pulang lagi. Ia tak ingin hidup bersama ibu tirinya karena tak mau menyusahkan orang lain. Ia pun tak sudi bila disuruh tinggal di tempat orang lain. Lama Empu Baradah mengambil hati anaknya, tapi Wedawati tak mau mengubah pendiriannya. Lama juga ayah itu mengusap-usap rambut dan bahu anaknya. Wedawati tetap tidak peduli. Sudah lama juga sang pendeta itu memberi nasihat. Banyak juga pelajaran disuarakannya. Tidak, Wedawati tetap tak mau ikut pulang. Mengapa engkau hendak menyedihkan hati ayahmu, Wati? Ayahanda, kata Wedawati sopan. Hamba sudah berniat tinggal di kuburan ini. Hamba tak ingin pulang. Kalau engkau tinggal di sini, anakku, angin, hujan, panas, dan dingin udara itu akan membuat engkau tidak sehat. Ayahnya menasihati lagi. Biarlah hamba sakit, ayahanda, biarlah hamba sakit, jawab Wedawati. Mengapa engkau hendak menyedihkan hatiku, Wati? Tanya sang pendeta. Bukanlah maksud hamba menyedihkan ayah, kata Wedawati pula. Kalau hujan turun dan udara dingin, biarlah hamba sakit, biarlah hamba lenyap. Kalau hamba lenyap dari muka bumi, tak adalah yang dengki terhadap diri hamba yang hina ini. Siapa yang dengki padamu, anakku? Tanya sang empu. Wedawati tak mau menjawab. Engkau berkelahi dengan ibumu, Wati? Tanya sang empu lagi. Wedawati tetap tak mau menjawab. Semua orang kasih dan sayang padamu, anakku. Marilah pulang. Gadis itu tak mau juga pulang.
Sekarang malam telah datang. Karena Wedawati tak juga sudi pulang, terpaksa sang pendeta menunggui anaknya di kuburan. Ia memuja pada dewanya agar diubahnya niat anaknya itu. Tetapi pemujaannya tidak bermanfaat sama sekali. Wedawati tetap pada niatnya. Di waktu fajar menyingsing, dengan bergegas sang pendeta pulang ke dusun. Di sana ia memanggil penduduk laki-laki yang telah dewasa supaya berkumpul. Mereka itu murid-muridnya juga. "Anakku semua," ujar sang pendeta. "Karena anakku Wedawati tak mau pulang dari kuburan, aku minta agar engkau semua dengan rela hati sudi mendirikan rumah di pekarangan kuburan untuk anakku." Orang-orang mengatakan sudi dengan patuhnya. Mereka semua ingin turut membantu mendirikan rumah itu. Pada hari itu juga ramailah orang yang mengangkati tiang dan papan serta batu-batu ke kuburan. Wedawati tak juga berkisar dari samping kuburan ibunya. Ia tetap tenang melihat orang banyak membuat rumah di pekarangan kuburan itu. Kadang-kadang ia memandang mereka dari tempat duduknya. Gadis itu tetap sehat. Hawa dingin semalam dan embun sepagi tak kuasa membuat dirinya sakit. Tanah basah di bawahnya pun tak mengurangi kesehatannya. Ribut orang pekerja tak menarik perhatiannya. Dahulu senang ia melihat orang bekerja, tetapi sekarang tidak. Dengan semangat gotong royong, orang-orang bekerja dengan giat. Dalam waktu sebentar, tiang-tiang dan palang-palang telah terpasang. Waktu sang empu datang lagi pada anaknya, nampak ia bersedih hati. "Kalau sudah tetap niat anakku," katanya perlahan, "untuk tinggal di kuburan, sebaiknya engkau tinggal di rumah yang aku suruh buat itu." Wedawati tidak menjawab. Juga ia tak menoleh ke arah orang-orang yang sedang sibuk mendirikan rumah. "Dan ini ibumu berkirim makanan. Jangan kau biarkan kosong perutmu di hawa dingin seperti malam. Ibumu bilang sejak kemarin pagi engkau belum makan." Wedawati tak juga mau bicara. Hari itu juga rumah telah berdiri di pekarangan kuburan. Berloteng rumah itu. Dengan kasih sayangnya, sang pendeta memegang tangan anaknya. Wedawati didirikan dan gadis itu tidak membantah. Lambat-lambat mereka berjalan ke rumah yang sudah jadi itu. "Bawa semua perkakas rumah yang terbaik kemari, juga perkakas pertanian dan perkakas dapur." Beberapa orang pergi menjalankan perintah sang pendeta, dan hari itu juga rumah pun telah lengkap berisi perkakas dan dapat didiami. Sekarang Wedawati tinggal di pekarangan kuburan. Saben hari membersihkan kuburan ibunya. Sesudah itu baru mengurus rumah serta perabotnya. Dalam beberapa bulan saja pekuburan itu sekaligus berubah jadi taman bunga yang indah. Tiap hari Wedawati memuja di samping kuburan ibunya. Di sana ia beribadah pada arwah orang yang kasih sayang dan cinta padanya, dan juga pada semua dewanya. Sampai sore ia bekerja,
tak dibiarkannya rumput tumbuh merusak kuburan ibunya itu. Saben hari sang pendeta datang membawa weda-weda dan mengajarkan pada anaknya berbagai ilmu yang patut diketahui oleh tiap orang. Dan bila berhadapan dengan ayahnya, tak pernah gadis itu bertanya tentang ibu, tentang adik, tentang asrama. Ia tak bertanya apa-apa selain tentang pelajarannya. Kalau ia bercerita pada ayahnya, ia hanya bercerita tentang kuburan dan suburnya bunga-bunga yang tumbuh. Dengan tiada diketahui Wedawati, ayahnya telah menjadi tua. Banyak sekali dari tenaganya yang hilang karena memikirkan gadisnya yang tak mau tinggal bersama keluarganya itu. Dan Wedawati tetap pada pendiriannya. Ia tak mau kembali ke asrama. Sekarang, banyak orang datang untuk melihat kuburan yang telah jadi taman yang indah. Orang-orang tercengang-cengang melihatnya. Di dusun tak ada taman seindah itu. Di asrama sang pendeta pun tidak. Kupu-kupu aneka macam berterbangan dengan girangnya. Dan di tengah-tengah semua itu, sebuah rumah kecil yang indah sekali berdiri dengan damai. Banyak orang datang mengagumi taman. Juga banyak yang datang untuk melihat Wedawati memuja di samping kuburan ibunya. Semua memuji ketabahan hati gadis itu. Semua menyalahkan ibu tiri yang kejam itu. Mengatakan mereka tidak berani karena takut karena hukuman dewa-dewa dan sang pendeta sendiri. Dalam sebentar waktu saja telah tersiar ke seluruh dusun itu kebagusan taman pengkuburan. Kabar itu pun tersiar keluar dusun lainnya. Dengan demikian, tambah lama makin banyak orang datang melihat. Tetapi tak ada orang yang berani masuk. Menunduklah orang bila melihat Wedawati. Mereka menganggap gadis itu telah jadi pertapa pula. Demikianlah keadaan Wedawati, gadis pertapa itu.